Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Damayanti. Nomor induk mahasiswa 2021 840. Di sini saya akan mempresentasikan perihal tentang pelaksanaan magang 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kelompok 15. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Tempat magang di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang kultur atau kebudayaan dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Yang kedua, tentang manajemen dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Nomor 3, saya akan mempresentasikan tentang RPP atau Rencana Pembelajaran saya selama 1 bulan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Langsung saja untuk poin pertama, yaitu kultur dari MAN 3 Madiun. Sejarah sekolah atau Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dilatar belakangi oleh adanya pemikiran membuka pendidikan yang bersifat atau bercirikan Islami untuk jenjang pendidikan tingkat, yaitu di Desa Doho dengan konsep madrasah terpadu atau MIN Doho, jenjang pendidikan menengah pertama atau MTSN Doho, dan jenjang pendidikan menengah atas atau MAN Doho, dengan pertimbangan dari aspek fisiologis dan sosiologis. Desa Doho bermasyarakat agamis dengan mayoritas agama Islam dan peradaban masyarakat maju. Adanya 2 madrasah sanawiyah di Desa Doho sendiri, yaitu MTSN Doho dan MTS PSM Doho. 3. Di Desa Doho ada 2 MIS atau MI, yaitu MI Darul Ulum dan MI Mambaul Hikmah. Di Desa Doho ada madrasah diniyah yang keduanya sangat potensial dalam pengembangan agama Islam. Selanjutnya yaitu visi dan misi dan tujuan sekolah atau Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Visi, terbentuknya insan yang berprestasi, selaras antara iptek dan imtak, serta berbudaya lingkungan dengan indikator lulusan yang berkualitas, meraih kejuaraan akademik dan non-akademik, terampil menerapkan teknologi tepat guna, patuh dan taat pada ajaran Islam, memiliki jiwa entrepreneur dan berbudaya lingkungan. Misi, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas kegiatan program belajar mengajar untuk mencapai prestasi prima, meningkatkan kualitas pengembangan diri siswa yang berorientasi pada kecerdasan spiritual, meningkatkan entrepreneur siswa yang berorientasi pada berbudaya lingkungan, meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan agar siswa istiqomah dalam pengamalan ajaran Islam, meningkatkan kualitas partisipasi stakeholder pada madrasah. Tujuan pendidikan disesuaikan dengan tujuan pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun terletak di tepi jalan raya, jalan provinsi antara Kabupaten Kota Madiun dan Kabupaten Ponorogo, tepatnya Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, lebih tepatnya di kilometer 17,7 bagian paling selatan wilayah Kabupaten Madiun. Jika ditarik garis median antara kedua kabupaten tersebut, posisi madrasah ini berada di tengah-tengah membelah 2 potensi, Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Ponorogo, MAN 1 dan MAN 2 Ponorogo arah ke selatan, dan 2 madrasah di Kota Madiun, MAN 1 dan MAN 2 Madiun arah ke utara. Anak didik atau siswa yang berasal dari Kabupaten Madiun untuk menjangkau Madrasah Aliyah Negeri MAN di 2 wilayah kabupaten dan kota tersebut menggunakan jasa transportasi bus 2 kali. Kondisi sebaliknya, untuk menjangkau Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, Kabupaten Madiun, dari anak didik atau siswa yang berasal dari kedua wilayah kabupaten dan kota tersebut cukup menggunakan 1 kali jasa transportasi bus umum. Letak strategis ini akan lebih lengkap bila menengok keberadaan 2 madrasah aliyah lainnya di Kabupaten Madiun yang berada di posisi paling barat berbatasan dengan Kabupaten Magetan. Sering muncul ungkapan dari masyarakat
dari masyarakat setempat untuk menambah wawasan berinteraksi dan bersosialisasi pada anaknya. Selepas MTSN atau SLTP seharusnya melanjutkan studi ke kota. Opini psikis tersebut akan terjawab oleh keberadaan Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun yang terletak di pinggir jalan raya dan di tengah-tengah komunitas pencari institusi pendidikan yang berkualitas. Untuk poin selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan magang 2. Jadwal pelaksanaan magang 2 diawali dengan tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021. Untuk agenda pertama pada tanggal 13 September 2021, kami mengunjungi Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun untuk meminta izin kepada kepala madrasah atau koordinasi dengan kepala madrasah terkait kegiatan magang yang akan dilaksanakan selama 1 bulan. Setelah kepala sekolah menyetujui dan menerima kami, kemudian kami merundingkan acara pembukaan. Magang 2 secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021. Setelah acara pembukaan selesai, kami bertemu dengan masing-masing guru pamong dari perjurusan. Kemudian kami koordinasi terkait pelaksanaan magang yang akan didampingi oleh guru pamong tersebut. Untuk pelaksanaan mengajar dilakukan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali dengan masing-masing mahasiswa yaitu 1 kelas. Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun yaitu secara bergiliran karena dikarenakan pandemi COVID-19. Setiap kelas mempunyai kesempatan 1 hari dalam seminggu, mengingat masa pandemi masih berlanjut dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk jadwal mengajar saya yaitu di kelas 11 MIA 1 pada hari dan jam pelajaran yaitu hari Jumat 24 September 2021 jam pertama di kelas 11 MIA 1. Minggu kedua, hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 jam ke-1. Minggu ketiga, hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam ke-1. Minggu keempat, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 jam ke-1. Hari Jumat tanggal 24 September 2021, penulis melakukan kegiatan real teaching atau tatap muka di kelas 11 MIA 1 dengan jumlah siswa 14 anak. Pertemuan tatap muka ini pada jam pertama yaitu dimulai jam 7.30 sampai jam 8.10. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, yaitu penulis menyimak para siswa dengan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Hal itu merupakan salah satu kegiatan rutin atau kebiasaan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun setiap harinya. Pembiasaan tersebut dimulai pukul 7 sampai jam 7.15 menit. Kemudian dilanjut dengan pembelajaran jam pertama. Setelah itu dilanjut dengan kegiatan belajar mengajar. Adapun tahapan-tahapan dalam mengajar di minggu pertama, tahapannya yaitu guru mengucapkan salam dan memimpin doa, guru mengecek kehadiran siswa, guru menanyakan materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian melanjutkan materi. Guru menerangkan materi dan menuliskan di papan tulis materi yang dipelajari pada pertemuan pertama yaitu huruf jar. Dalam proses pembelajaran kali ini terdapat 3 sesi penjabaran materi, sesi tanya jawab, dan praktek membuat contoh. Untuk yang terakhir, penutup, guru memimpin doa dan salam. Dari proses pelaksanaan belajar mengajar ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa-siswi kelas 11 MIA 1 ini sangat antusias dalam mendengarkan dari paparan materi serta tanggap dalam proses tanya jawab serta terkait materi harfu jar. Hal ini dapat dibuktikan ketika guru meminta siswa-siswi untuk membuat contoh dari huruf jar dan menganalisisnya. Mereka mampu menjawab dengan baik dan benar.
Standar kompetensi di pertemuan pertama yaitu qawaid, memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru yang berbentuk keterangan tertulis tentang harfu jar. Kompetensi intinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-sihah, al-mustashfa, was-soidaliyah, iyadatul marid yang melibatkan tindak tutur menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit dan memberi saran, menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari gramatikal, harful jar wa huruful atfi. Menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah, al-mustashfa, was-soidaliyah, iyadatul marid dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wa huruful atfi. Mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit dan memberi saran, menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wa huruful atfi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah, al-mustashfa, was-soidaliyah, iyadatul marid dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wal atfi, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk materinya yaitu saya menerangkan tentang pengertian dari huruf jar, macam-macam dari huruf jar, serta contoh dari huruf jar, serta memberikan penjelasan terkait dengan kedudukannya. Metode pembelajaran saya di minggu pertama yaitu ceramah dan diskusi. Ceramahnya, metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran, penjelasan materi, dan penutup pada pembelajaran. Untuk diskusinya, metode ini digunakan untuk mengungkapkan pendapat tanya jawab serta menarik kesimpulan. Media pembelajaran di minggu pertama yaitu papan tulis dan spidol. Untuk sumber pembelajarannya yaitu buku paket bahasa Arab kelas 11. Langkah-langkah pembelajarannya, guru mengucapkan salam dan memimpin doa sebelum proses pembelajaran itu dilakukan selama 10 menit. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dengan cara guru membacakan absen, kemudian siswa mengangkat tangan dan menyebutkan kata hadir atau hadiroh. Kemudian guru menanyakan kepada siswa terkait materi sebelumnya. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan diajarkan. Kegiatan intinya yaitu pada minggu pertama, selama 27 menit, guru menuliskan pengertian huruf jar, macam-macam huruf jar serta artinya dan menuliskan beberapa contoh kalimat yang menggunakan huruf jar. Guru menjelaskan pengertian huruf jar dan macam-macam huruf jar. Guru meminta para siswa untuk membacakan macam-macam huruf jar secara bersama-sama. Guru menjelaskan contoh kalimat dari huruf jar, kedudukan huruf jar, majrur, dan terdapat pada kalimat. Kemudian guru tidak lupa untuk memberikan diskusi atau menanyakan tentang perihal apakah siswa sudah paham atau belum tentang pembelajaran pada minggu pertama. Kemudian kegiatan penutup. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Kemudian di minggu pertama ini, di akhir pembelajaran saya memberikan tentang evaluasi yaitu soal berupa soal. Sebutkan pengertian dan macam-macam huruf jar. Buatlah kalimat dengan perantara huruf jar serta jelaskan letak huruf jar dan majrurnya beserta artinya dengan benar. Nah, di sini para siswa saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan, kemudian dikirim melalui
japri WhatsApp. Pada pertemuan pertama, alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan soal yang saya berikan. Alhamdulillah mereka juga sudah paham. Untuk selanjutnya di minggu kedua saya memberikan review materi tentang huruf jar. Di yang kedua yaitu tentang daring. Pembelajarannya jarak jauh atau daring atau PJJ. Untuk pertemuan kedua, yaitu sebelum menginjak materi saya memberikan review, kemudian setelah itu menginjak materi baru yaitu qawaid. Masih tentang qawaid, pemahaman tentang kaidah-kaidah, yaitu materinya huruf atfi, huruf atof. Memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru yang berbentuk keterangan tertulis tentang huruf atof. Kompetensi intinya masih sama, kemudian kompetensi dasarnya juga sama. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mencermati penjelasan terkait huruf atof. Siswa mampu mempraktekkan atau menuliskan kalimat yang ada unsur huruf atof. Siswa mampu menentukan letak huruf atof. Materi pembelajarannya, pengertian tentang huruf atof, kemudian macam-macam huruf atof. Yang ketiga yaitu contoh dari huruf atof dan juga kedudukannya. Metode pembelajarannya ada dua, yaitu ceramah dan diskusi. Untuk media pembelajarannya WhatsApp Group karena ini pembelajaran daring. Untuk sumber pembelajarannya yaitu buku paket bahasa Arab kelas 11 dan PowerPoint pembelajaran. Untuk di minggu kedua ini saya menggunakan media yaitu PowerPoint yang saya share di grup WhatsApp kelas 11 MIA 1. Dari proses pembelajaran di minggu kedua ini, penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa-siswi kelas 11 MIA 1 ini sangat antusias dalam mendengarkan dari paparan materi serta tanggap dalam proses tanya jawab terkait materi harful atof. Hal ini dapat dibuktikan ketika guru meminta siswa untuk membuat contoh dari harful atof dan menganalisisnya. Mereka mampu menjawab dengan baik dan benar. Alhamdulillah di akhir pembelajaran saya kasih soal-soal tentang materi huruf atof dan mereka bisa menjawab, bisa mempraktekannya dan bisa mengimplementasikannya berupa soal. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, menginjak pada pertemuan ketiga yaitu masih dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring menggunakan grup WhatsApp. Pembelajarannya yaitu 1 jam pelajaran 40 menit. Untuk materinya yaitu kitabah, menggabungkan kata menjadi istilah yang tepat, mengurutkan kata menjadi kalimat. Untuk materinya, untuk kitabahnya yaitu dengan materi asihah, mufrodat asihah. Metode pembelajarannya yaitu masih sama, ceramah dan diskusi. Untuk media pembelajaran WhatsApp Group, sumber pembelajaran buku paket bahasa Arab kelas 11. Guru mengirimkan materi mufradat tentang asihah, kemudian memberikan penjelasan terkait cara menggabungkan kata menjadi istilah yang tepat. Jadi sebelum saya memberikan materi, memberikan soal, saya juga menyinggung pembelajaran sebelumnya di minggu kedua. Di minggu ketiga ini saya memberikan materi tentang asihah dengan maharoh kitabah. Memberikan tanya jawab, juga memberikan tanya jawab terkait materi yang kurang bisa difahami. Dari proses pembelajaran pada minggu ketiga ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa-siswi kelas 11 MIA 1 sangat antusias dalam mendengarkan paparan yang diberikan oleh guru terkait tanya jawab materi harful atof. Hal ini dapat dibuktikan ketika guru meminta siswa untuk membuat contoh dari harful atof dan menganalisisnya. Mereka mampu menjawab dengan baik dan benar. Dan juga mereka bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya yaitu pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini dengan pembelajaran tatap muka atau PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, yang beralokasikan waktu selama 40 menit, yaitu dengan materi maharoh kalam. Melakukan dialog tentang asihah sesuai dengan contoh yang telah diberikan, mempraktekkan percakapan secara mandiri dari gambar yang dipilih tentang asihah. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya membagian selembaran yang berisi materi tentang maharoh kalam, yaitu berisi tentang contoh hiwar tentang asihah. Kemudian yang kedua diberikan sebuah gambar tentang asihah,
macam-macam penyakit, kemudian siswa disuruh untuk membuat percakapan. Dan ini dilakukan secara berpasang-pasang, yaitu 2 mahasiswa. Kemudian setelah membuat percakapan, mereka diminta untuk maju ke depan mempraktekkan hiwar tersebut secara berpasang-pasangan. Kemudian dilanjutkan untuk penilaian sekaligus. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tentang jurnal mingguan selama kegiatan magang di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Untuk hari Senin 13 September 2021 pertemuan pertama, kunjungannya tanggal 8 sampai jam 8 sampai 10 memberikan surat dan meminta izin kepada kepala madrasah atau koordinasi terkait tentang surat izin kepada kepala madrasah. Kemudian hari Selasanya tanggal 14 September 2021 jam 8 sampai jam 10 yaitu persiapan pembukaan dan gladi bersih magang 2. Untuk Rabu tanggal 15 September 2021 jam 9 sampai jam 12 pembukaan magang 1. Kemudian agenda yang kedua yaitu bertemu dengan guru pamong bahasa Arab untuk membahas kegiatan magang 2. Kemudian dilanjut hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada pertemuan keempat jam 6.20 sampai jam 10.50 yaitu piket mengecek suhu badan siswa yaitu di depan gerbang pintu masuk Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Kemudian juga diminta untuk memencet bel tanda pergantian pembelajaran. Kemudian hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 6.30 sampai jam 10.50 mengajar secara tatap muka di kelas 11 MIA 1. Kemudian hari Selasa tanggal 28 September 2021 pertemuan ke-6 jam 6.20 sampai jam 10.50 piket untuk yang kedua kalinya. Piket mengecek suhu badan dan memencet bel pergantian pelajaran. Kemudian hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pertemuan yang ke-7 jam 6.30 sampai jam 10.50 mengajar secara daring kelas 11 MIA 1. Kemudian hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 jam 6.20 sampai jam 10.50 piket untuk minggu ketiga. Piket untuk minggu ketiga dan sekaligus juga memencet bel pergantian pembelajaran. Hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 mengajar secara daring kelas 11 MIA 1 untuk pertemuan di minggu ketiga. Kemudian hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 jam 6.20 sampai jam 10.50 piket mengecek suhu badan dan memencet bel pergantian pelajaran di minggu ke-4, piket minggu ke-4. Kemudian hari Jumat 15 Oktober 2021 jam 6.30 sampai jam 10.50 mengajar tatap muka di kelas 11 MIA 1, kemudian agenda yang kedua konsultasi RPP pada guru pamong. Kemudian hari Senin 18 Oktober 2021 jam 8 sampai 12 persiapan penutupan dan gladi bersih. Persiapan penutupan dan gladi bersih bersama magang 1. Magang 1 dan magang 2. Kemudian hari Selasa 19 Oktober 2021 jam 8 sampai jam 12.30 yaitu penutupan magang 2 sekaligus magang 1 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Cukup sekian presentasi kegiatan magang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.